Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا أبو ياسين محمد بن علي الملك الحسني وأبو ياسين أحمد بن سيد محمد الملك الحسني وخصوصا إلى الشيخ محمد علي الصابوني والإمامين الجليلين الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أمدنا الله بمدادهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain kita sampai di juz 5 surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Wasarqa tu'matubnu Ubayrik dira'an wa qabba'aha inda Yahudi. Ini asbabun nuzulnya, sebab ayat ini diturunkan. Ini ada satu kisah, ada seorang namanya Tu'mah bin Ubayrik mencuri baju perang, kemudian disembunyikan di orang Yahudi, dicuri tapi ditaruh ke orang lain, gitu. Ditaruh di rumah orang lain, orang Yahudi. Wabujidat indahu, begitu kan ada kehilangan nih, di mana nih hilang baju apa perang, aku bilang cari, ketemulah di rumah orang Yahudi. Nah, tadi yang nyuri Ubayrik, Tu'mah bin Ubayrik, ditaruh dia, pergi orang nyari ketemu di rumah orang Yahudi tadi yang ditaruh dia. Faramahu tu'matun biha wa halafa anu masaraka. Ketika baju perang itu tadi ketemu di tempatnya orang Yahudi, Tu'mah bin Ubayrik si pencuri tadi, dia bilang, kamu telah mencuri, katanya. Namanya maling, teriak maling.
Dia pencuri tapi dia nuduh orang itu mencuri. Orang itu orang Yahudi. Kamu telah mencuri. Wa halafa anhu ma saraqaha. Dan dia bersumpah bahwa dia tidak mencurinya. Fasalahu qaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujadila anhu wa yubarri'uhu. Terus orang-orang kaumnya Ubairik nih minta ke Nabi, ya, agar Nabi ini, maksudnya ini membela Ubairik nih, bela Ubairik si pencuri tadi, kalahkan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini harus kalahkan. Dan Ubairik ini pokoknya jangan sampai dia dituduh mencuri. Yang nyuri pun ketemunya di tempat Yahudi kok. Mana aku tak ada nyuri, ini ketemu di tempat Yahudi, sumpah tak nyuri. Rasulullah pun kaumnya Ubairik minta tolong supaya membebaskan Ubairik ini, memenangkan Ubairik, mengalahkan orang Yahudi tadi. Rasulullah bertindaknya pakai wahyu. Tiba-tiba wahyu itu turun. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau menghukumi antara manusia dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Bima allamakallahu fi wala takun minal kha'inin. Jadi Allah kasih tahu nih, bima arakallah ini maksud apa yang Allah kasih tahu, Allah kasih ajarkan kepadamu, wahai Muhammad, sampaikan. Wala takun lil kha'inina khasima. Jangan kau justru menjadi pembela orang-orang yang berkhianat, membela kau, mendebat, ya, malah membela orang yang tu'mah itu tadi, walaupun dia Muslim. Yang ini Yahudi ini, Allah kasih tahu, kau jangan sampai bela Ubairik. Ini pencurinya nih Ubairik nih, kau jangan bela. Wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah, maka memintalah ampun kau kepada Allah Subhanahu wa taala mimma hamamta bihi, dari apa yang kau telah niatkan untuk melakukan. Jadi Nabi tengok ini Yahudi ini sampailah Islam. Nabi sudah ada keinginan nak bela Islam. Allah tegur, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil kha'inina. Kau jangan menjadi pembela orang-orang yang pengkhianat. Orang kalau pengkhianat, gak amanah, jangan dibela. Tengoklah. Nah ini firman Allah nih. Gak usah bela orang-orang pengkhianat, gak amanah, jangan dibela. Wastaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Kalau kau dah niat tak bela dia, minta ampun. Kau tadi dah niat nak bela nih. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keadilan tetap keadilan. Yang salah tetap salah walaupun Muslim, yang benar tetap benar walaupun dia Yahudi. Jangan mentang-mentang dia Yahudi, ini musuh apa nih, orang Yahudi tak Islam. Walaupun dia benar akhirnya dikalahkan. Tidak begitu. Wala tujadil 'anil ladzina yaftanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wala tujadil 'anil ladzina yaftanuna anfusahum. Janganlah engkau
berdebat, membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Yaquluna bil ma'asi, mereka mengkhianati diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wabala khianatihim 'alaihim, karena sesungguhnya karena akibat buruk, ya, akibat buruk khianatnya itu akan menimpa dirinya. Maksudnya kalau ada orang zalim, ada orang tak amanah, orang khianat, jangan dibela. Diulangi lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tengok nih, kalau kita dah tahu dia zalim, jangan dibela. Ini tidak, masih tidak nak dibela. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Kenapa enggak jangan dibela? Karena sesungguhnya nanti resikonya, akibatnya itu di mereka tuh akan kena gitu. Kau tahu saya ikut-ikut, nanti kau kena juga nanti. Tolong menolong orang yang zalim itu, ditolongi. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang banyak berkhianat. Para pengkhianat Allah tak suka, kok kita nak suka? Aziman, khawanan aziman, terus yang berbuat dosa, ayu akibuhu, maksudnya Allah akan memberi siksa mereka. Tengok orang-orang pengkhianat. Khianat itu lawan kata dari amanah. Amanah lawannya khianat. Orang-orang yang tidak amanah berarti orangnya yang khianat. Allah betul-betul melarang. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan melakukan dosa. Jangan kita menyukai orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah. Mereka malu dari manusia, wala yastaquna minallah, tapi mereka tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'hum, padahal Allah tahu apa yang mereka lakukan. Dia apa nih depan manusia, dia macam nak tampak bagus, disembunyi-sembunyikan dia nak tampak bagus, padahal pengkhianat dia. Dia cuma nak cari muka di depan manusia, malu di depan manusia kalau ketahuan, tapi hakikatnya dia melakukan di belakang itu dia tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu khianat namanya. Di depan nampak bagus boleh, di belakang dia hancur. Melakukan hal-hal yang tidak adil. Jadi Allah Maha tahu, tapi mereka malah tak malu sama Allah. Dia cuma malunya sama manusia sehingga menutupi apa-apa pengkhianatan yang dilakukan. Yang penting dia jangan nampak aja, yang penting dia nampak baik aja depan orang. Dia apa-apain, dia justru mesti harus lebih malu kepada Allah yang Allah tahu apa yang mereka lakukan. Ini itu nama la yarda minal qaul. Ketika mereka menyimpan kata-kata min azmihim ala halbin ala nafsi sarikah warabil Yahudi, ketika mereka menyimpan sesuatu yang Allah tidak ridho di dalam hatinya, minal qaul, jadi dari perkataan apa? Mereka bersumpah bahwa mereka, maksud Suraqah ini tadi, Tu'mah bin Ubairik, dia kan bersumpah kami tidak mencuri. Malam itu sudah diniatkan, besok biar tak ketahuan kalau kita mencuri, kita sumpah. Model-model pencuri macam ini ada. Sampai sekarang dia nyuri tapi tak ngaku, nak nampak bagus saja depan manusia. Dia tidak tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Mestinya malulah dengan Allah, bukan hanya malu dengan manusia saja. Dia bersumpah menafikan bahwa mereka atau dia yang mencuri, dia menuduh orang Yahudi yang melakukan pencurian tadi.
Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Waktu nyuri Allah tahu, kau taruh di tempat jauh itu Allah tahu. Jadi zaman sekarang nih kadang-kadang kenapa orang tidak amanah, kenapa suka berniat lupa sama Allah. Tak ada orang, tak ada orang tahu, kita berdua je, Allah, dia lupa Allah tu tahu. Tanda tangan yang tidak semestinya, apa segala macam yang tidak semestinya, semuanya Allah tahu. Jadi jangan kita bersembunyi dari manusia saja, malu dari manusia tetapi tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang pengkhianat itu adalah orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa kalau Allah itu tahu apa sekecil apapun pengkhianatan yang dilakukan dia. Allah tahu. Kau nak bilang apa depan publik, nak bilang apa dengan publik, terserah, tapi Allah tahu hakikatnya apa yang kau katakan. Nah, jadi yang penting itu jujur, amanah, itu yang penting. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Ini ayat ini saja dipakai, ya. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Itu aja tersemat pada diri orang-orang yang mempunyai apa kita bilang ini, tugas, mempunyai amanah, ya, itu mereka tidak akan berani nak menzulimi amanah-amanah, tak berani. Tapi ketika dia lupa maka dia berani. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Kalian, wahai kaumnya Tu'mah ini kan kaum, dia dibelain sama kaumnya. Tu'mah ini memang pencuri tapi dibelain dia, sengaja nak belain Tu'mah, nak celakakan orang Yahudi. Jaldaltum anhum fil hayatid dunya. Kalian, wahai kaumnya Tu'mah, kalian sekarang di kehidupan dunia kalian membela dia di kehidupan dunia ini. Tu'mah itu salah tapi kalian bela, bisa kalian bela di dunia ini. Wa may yujadilullahu anhum yaumal qiyamah, maka siapakah yang akan mendebat Allah Subhanahu wa taala, ya, membela mereka di hari kiamat nanti. Sekarang boleh, sekarang senang, nak lakukan kezaliman, nak korupsi, nak ini selamat, bisa sekarang, masih ada yang bela. Ini ayat sangat jelas. Nanti fama yujadilullahu anhum yaumal qiyamah, siapa nanti kalau di hari kiamat, siapa nak bela dia? Orang-orang zalim. Tak ada yang bisa. Sekarang nego bisa, keadilan bisa dinego sekarang. Ada yang bela, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang bukan haknya jadi dapat, yang punya hak malah tak dapat. Kezaliman itu, tidak amanah itu sekarang masih ada yang bela, bisa dibelakan, bisa dibenarkan, bisa dimenangkan. Ya, nanti ada waktunya di akhirat. Ingat-ingatlah, hidup di dunia ini sementara saja. Nanti di akhirat siapa yang akan membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada cerita. Menang di dunia ini hanya sementara saja. Nanti di akhirat maka akan menjadi satu kerugian yang nyata. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Mudah-mudahan Allah kasih pemimpin yang amanah-amanah, yang takut sama Allah, yang takut berkhianat, ya. Nampak bagus di depan rakyat tetapi di belakangnya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani. Kalau mau begitu bagus tak usah jadi, karena bahayanya, akibatnya sangat luar biasa di akhirat.
Wa yujadillahu anhum yaumal qiyamah idz azabahum. Siapa yang akan bisa membela mereka melawan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika Allah menyiksa mereka? Siapa yang enggak bela? Ada di akhirat siapa yang bela? Sekarang bisa saja yang salah pun tak kena, bisa. Tapi besok ketika di akhirat disiksa sama Allah, siapa nak bela? Tak ada yang bela. Selamatnya sekarang ini selamat tipuan aja, hanya mengundurkan nanti di akhirat azabnya. Amma yakuna alaihim wakila yatawalla amruhum wa yadhubu anhum ay la ahada yaf'alu dzalik. Atau mungkin ada orang yang jadi wakil mereka untuk diazab nanti di akhirat. Kalau sekarang bisa bikin kambing hitam. Orang zalim zaman sekarang ini bisa dia bikin kambing hitam. Dia yang salah, kambing hinakan dia. Kau aja, ini dia kena. Yang dia santai aja gini. Kambing hitam yang kena, masih kambing hitam. Dikasih anak buah dia umpan, kasihkan. Besok di akhirat tak ada itu, tidak ada. Amma yakun alaihim wakila, tak ada. Di akhirat jangan akulah yang masuk neraka, kau ajalah. Mau kambing ganti kau tak bisa, kau yang zalim, kau yang tak amanan, kau yang masuk neraka. Mana bisa? Sekarang masih bisa. Masih bisa, itulah hukum dunia ini. Sekarang ini susah. Hukum bisa dinego. Jadi siapa yang bersalah ini, siapa yang bersalah, siapa yang ditangkap. Yang salah sebetulnya siapa, tetapi yang ditangkap wakilnya yang salah. Ini yang dimaksudkan amma yakuna alaihim wakila. Di akhirat nggak ada begitu, tidak ada kambing hitam yang salah tetap salah, nggak bisa diwakilkan anak buahnya, nggak bisa, tidak bisa. Jadi yang pangkatnya paling tinggi tentu aman, anak buahnya jadi tumbal, itu di duniawi saja, di akhirat tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu selagi nyawa belum ada di kerongkongan, malam yugharqir. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima. Dah zalim. Tapi apa? Firman Allah berikutnya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, kejelekan, yasu'u bihi ghairuhu karami tu'mah al-yahuda, seperti contohnya tuduhan Tu'mah bin Ubarik tadi kepada orang Yahudi, aw yadhlim nafsahu, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu melakukan kemaksiatan, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mau beristighfar kepada Allah, mau memohon ampun kepada Allah, tobat. Ini zolim terus mau tobat, ya masih ada waktu, jangan diteruskan sampai mati, tidak amanah atau zalim sampai mati. Tobat kepada Allah masih ada, itu tobat yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat. Jadi orang yang amanah, tinggalkan kezaliman, tindakan khianat, Allah masih kok bisa menerima ampunan orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, fa innama yaksibu ala nafsihi li'anna wabalahu 'alaiha wa la yadurru ghairahu. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, maka sesungguhnya akibatnya itu akan kembali kepada dia sendiri, tidak kepada orang lain. Di akhirat siapa yang melakukan dosa, dialah yang tanggung, tidak akan terkena orang lain. Bahkan Allah aliman hakimah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaksib
Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, au ithman, dzamban kabira. Jadi kalau dzamban, khati'ah itu artinya kesalahan. Au ithman ini perbuatan dosa. Kalau khati'ah ini dzamban sebagai perbuatan dosa kecil. Itu bahasa Al-Qur'an menggunakan kata khati'ah. Au ithman atau perbuatan dosa besar, ithman. Tsumma yarmi bihi bari'an, kemudian dia menuduh orang dan dia melepaskan diri. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh dia telah menanggung satu kedustaan, wa ithman mubinan, dan dosa yang nyata, bayinan yaksibu, mudah melakukan dosa tapi dia malah nuduh orang pula. Walau fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Seandainya tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala atasmu wahai Muhammad, hai Nabi Muhammad, warahmatu dan rahmatnya Allah, lahammat ta'ibatu minhum ayyudilluk anil qada' bil haqqi bi talbiyihim alaika. Kalaulah tidak ada karunia Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad dan rahmatnya, maka kelompok dari mereka, yaitu kaumnya Tu'mah tadi, kaumnya pencuri tadi, mereka akan menyesatkan engkau dari menghukumi dengan kebenaran, anil qada' bil haqq, wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka tidak memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Li anna wabala idlalihim alayhi, karena sesungguhnya bencana penyesatan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Qur'an, wal hikmah ma fihi minal ahkam, dan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu apa yang kamu dulu tidak tahu, minal ahkam wal ghaib, dari hukum-hukum dan perkara-perkara lain. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, ajarkan. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah Subhanahu wa taala atasmu itu sangat agung. Ayat berikutnya ini ganti tema. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di banyak bisikan-bisikan mereka, mayunajuna fihi wa yatahaddatsun, dalam bisikan sesama mereka saling berbisik atau mereka saling berbicara, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, kecuali bisikan orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh berbuat baik, au islahin bainan nas, ataupun mendamaikan antara
sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, la ghairi min umuri dunya, tidak karena selain Allah, yaitu dari urusan-urusan dunia, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami akan beri dia pahala yang besar. Bisik-bisik tak bagus, tak boleh, tak bagus. Bicara-bicara, ngomong-ngomong, kecuali ngomong-ngomong untuk mengajak sedekah, berbuat baik, mendamaikan orang, itu yang bagus. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang yushaqi, yaitu yukhalif ini enggak ngikut Nabi ke sana, dia ke sana. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang berbeda dengan Rasul, maksudnya dia tidak ngikut Nabi nyuruh ke kanan, dia ke kiri. Bima ja'a bil haq, dia tidak ngikut Nabi terhadap apa yang Nabi bawa dari kebenaran. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang baginya petunjuk kebenaran dengan mujizat-mujizat, zahara lahul haq bil mujizat, wa yatabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka sudah jelas Nabi bawa kebenaran, ya sudah jelas ada sampai Allah beri mukjizat, tapi kok dia tetap mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ayatarkimhum alaihi minad-din bi ayyakfur nuwallihi ma tawalla, kok tetap pilih kekafiran, maka nuwallihi ma tawalla naj'aluhu waliyan lima tawallahu minad dhalal, maka Allah akan menjadikan dia wali terhadap apa yang dia pilih dari kesesatan tadi. Bi an nukhalli bainahu wa bainahu fid dunya wa nuslihi jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia di akhirat di dalam neraka jahanam, liyaqtariqu fiha, supaya mereka terbakar, wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yang di bawahnya syirik, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Syirik Allah tak kasih ampun, abadan di neraka jahanam. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, anil haqi, jauh dari kebenaran. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Iyad'una min dunihi, jika mereka mengajak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka mengajak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala illa inatan asnaman muannasatan kallata wal uzza wa manata,
Tidaklah mereka mengajak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengajak menyembah inasan. Inasan itu perempuan. Perempuan maksudnya apa? Maksudnya Lata, Uzza, Mana. Ini adalah berhala-berhala perempuan. Jadi yang disembah mereka itu berhala, tapi berhala perempuan. Jadi mereka tidak mengajak menyembah selain Allah kecuali menyembah berhala perempuan. Udah berhala perempuan lagi. Hina betul. Menyembah berhala perempuan. Sangat hina. Itu yang mereka ajak paling-paling. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidaklah menyembah kecuali setan. Ya budu nabi ibadatiha illa syaitanan marida, kecuali setan. Lata, Uzza, Mana itu adalah setan. Maridan kharijan anit ta'ah li'atatim lahu fiha, bahwa iblis laknatullah alaihi, la'anahullah. Itu maridan, yaitu keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, la'anahullah, ab'adahu an rahmatih. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laknatullah alaih, iblis laknatullah atau la'anahullah, maksudnya semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu namanya laknat. Kalau dah jauh dari rahmat Allah macam mana? Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Kata setan berkata, sungguh aku akan menjadikan bagiku dari hamba-hambamu bagian mafrudun yang sudah tertentu. Aduhum ila ta'ati. Setan dah bersumpah ingin mengajak manusia, ya, untuk menyembahnya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Tak cukup, ayatnya panjang. Kita lanjut sholat di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.